Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua akan lebih mudah merasakan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Dan juga lebih mudah untuk terkoneksi dengan navigator yang ada di dalam diri kita masing-masing. Atau yang berbisnis lebih mudah mendapatkan intuisi pada setiap kondisi yang sedang dihadapi. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman saya semalam ya, ketika sedang sharing dengan salah satu peserta program 3 workshop Private Energi Spiritual Nusantara. Cuman kebetulan peserta ini memilih untuk dilakukan dari jarak jauh. Jadi kalau dari jarak jauh ini nggak cuma hanya 2 hari, tapi beberapa kali pertemuan, pilihannya pakai Google Meet atau Zoom meeting. Nah, ketika melakukan pun tidak hanya 1-2 kali, tapi beberapa kali gitu. Dan kebetulan tadi malam itu materinya setelah saya instalasikan channeling, kemudian dia mencoba. Tapi mencobanya tidak saya pandu. Saya coba, saya kasih panduannya, kemudian dia nyoba sendiri. Blind test lah. Dan luar biasa sekali. Hasilnya luar biasa. Dia mulai bisa mendapatkan, paling tidak bisa mencoba. Kemudian bisa mencoba urutannya, tata caranya, kemudian mulai dapatkan sensasinya. Oke, bagi yang belum tahu, channeling ini adalah sebuah cara untuk bisa terkoneksi dengan objek lain, baik di dimensi ini atau di dimensi lain. Baik orang yang ada di sekitar kita maupun orang yang jauh sekali dari kita. Gitu. Bisa juga makhluk atau orang atau objek yang ada di dimensi yang jauh sekali sana, bisa sekali. Dan diutamakan untuk objek-objek yang bernilai energi luar biasa lebih besar daripada kita. Karena sebetulnya ketika kita channeling, ini sebetulnya energi dari diri kita terhubung dengan energi orang tersebut. Kemudian dari orang tersebut kembali ke kita membawa informasi dari orang tersebut. Karena setiap objek di alam semesta ini pasti membawa basis data, informasinya sendiri-sendiri. Maka karena itu kita usahakan harus terkoneksi dengan objek yang nilai energinya besar. Kenapa? Karena ketika energi itu kembali ke kita, maka akan membawa informasi apa saja yang ada di orang tersebut, membawa energinya ke kita. Bayangkan kalau yang datang ke kita energinya tidak baik. Yang datang ke kita energinya ada negatifnya. Bagaimana kita bisa merespon? Ya alhamdulillah kalau kita bisa merespon dengan tenang. Jadi kita dapat informasinya, tapi yang negatif-negatif bisa dikesampingkan. Bagaimana kalau nggak bisa? Nah ini dia. Yang negatif ya pasti juga akan tertimbun di dalam diri kita. Karena pasti semua di alam semesta ini energinya pasti itu ada imbangan antara yang positif dan negatif. Ada unsur negatifnya, ada unsur positifnya. Entah dia yang besar yang mana. Karena itulah disarankan untuk mencoba terkoneksi atau terhubung dengan objek yang nilai energinya besar. Nah, yang dicoba tadi malam itu ada Master Muhammad. Master Muhammad itu salah satu orang yang memberikan inspirasi, memberikan bimbingan secara eterik ya. Secara eterik. Saya sebut sebagai master karena di keilmuan energi spiritual Nusantara ini tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada adalah Grand Master atau master begitu.
itu mengambil sumber inspirasinya dari situ. Ada 3 master, ada Master Muhammad, Master Abdul Qadir Jailani, dan Master Khidir gitu. Dari ketiga itulah memberikan bimbingan atau memberikan energinya kepada formulator ilmu ini, yaitu Ronggo Alam. Kemudian ketika ingin mencoba yang pertama kali adalah terhubung dengan Master Muhammad, Master Khidir, atau Master Abdul Qadir Jailani. Jadi mendapatkan bimbingan dari mereka lah gitu, atau mendapatkan insight dari mereka supaya kita bisa lebih teguh. Kalau saya pribadi, saya pilih ke mereka dan saya minta keteguhan atau minta semangat, minta motivasi, minta tips dan trik bagaimana agar saya bisa lebih memahami navigator yang ada di dalam diri saya sendiri, untuk bisa lebih memahami informasi, perintah atau bimbingan dari navigator yang ada di dalam diri saya sendiri, bukan yang lain. Karena master yang paling utama itu tetap adalah navigator yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, teknik channeling ini itu ada yang tanya pakai itu, apa bedanya teknik channeling ini dengan Rogo Sukmo? Karena kan sama-sama bisa pergi kemana begitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau ditanya ya, karena saya tidak secara spesifik belajar mengenai ilmu Rogo Sukmo itu ya, jadi nggak bisa saya terangkan juga, hanya perkiraan dari kacamata saya pribadi. Kalau Rogo Sukmo, saya bisa secara otodidak tapi tidak belajar secara resmi di sebuah tempat. Mungkin karena bawaan atau bakat. Nah, perbedaannya dengan teknik channeling adalah kalau Rogo Sukmo ini, saya perlu mengeluarkan jiwa saya untuk pergi ke sebuah tempat. Dan ketika pergi ke sebuah tempat tersebut, itu ada kabelnya yang kabel atau tali energi atau energi stringnya menghubungkan fisik ini dengan jiwa saya yang pergi ke sana. Dan terus terang bagi saya itu menghabiskan energi yang luar biasa besar. Tiba-tiba kalau balik itu kebutuhan energinya untuk di recharge kembali itu besar sekali, agak lebih ada butuh waktu juga gitu. Dan ketika pergi keluar tubuh ini juga saya merasa ketika kembali itu karena energinya yang dipakai banyak sekali, seolah-olah saya ini kayak capek sekali, sangat capek, dan ada yang bilang itu kayak muka itu tambah tua. Dulu itu begitu. Nah, tapi kalau teknik channeling, ini semuanya dari bagian diri kita ini diam di sini. Nggak ada yang harus ke sana, ke sini, ke sana, nggak ada. Hanya energinya saja yang ke sana. Bahkan kesadarannya pun tidak disertakan atau ikut ke sana. Hanya energinya ke sana, diniatkan secara khusus, kemudian kembali ke sini dengan membawa informasi apa yang kita inginkan. Nah, di informasi yang kita inginkan ini tentunya waktu kita kirim itu juga harus ada parameternya. Parameternya apa aja? Ya misalnya apa yang kita ingin, ke siapa kita harus terkoneksi, di mana dia berada. Kalau nggak tahu di mana, yang penting tahu namanya. Kemudian apa saja yang kita inginkan dari si objek tersebut, begitu. Jadi tidak harus semuanya yang ke sana, tidak harus jiwanya yang pergi ke sana, hanya energinya saja. Dan ini terus terang tidak membutuhkan energi sebanyak yang Rogo Sukmo. Maaf, disclaimer lagi, saya kalau Rogo Sukmo itu tidak belajar di sebuah tempat ya, tidak belajar secara resmi di sebuah perguruan atau pakai ilmu khusus. Nggak belajar secara khusus, jadi saya nggak bisa tahu pakemnya dengan detail. Ini hanya cara saya karena punya bakat begitu, Rogo Sukmonya. Tapi kalau channeling, ini adalah sebuah teknik yang dipelajari di ilmu energi spiritual Nusantara, khususnya bagi yang mengikuti peserta program 3 gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh gitu.
kita pergi ke sana jiwanya. Kalau yang channeling hanya diam di sini, energinya saja yang diarahkan untuk pergi ke sana. Energi tentunya yang diberikan setting program khusus, yang kemudian kembalinya juga membawa informasi. Itu tentunya harus dikasih parameter-parameter supaya informasi yang didapatkan juga bisa lebih spesifik begitu. Nah, tekniknya tentunya harus dipelajari pelan-pelan, tidak bisa langsung begitu. Pertama itu teknik pertama harus tahu teknik atau urutannya, kemudian nafasnya, kemudian objeknya, kemudian tahu sensasi-sensasinya, merasakan energinya yang kembali seperti apa, kemudian informasinya. Ada yang bilang kok saya nggak bisa ya. Nah, kalau menurut saya pribadi tekniknya sudah benar. Banyak orang itu yang tekniknya benar, cuman bagaimana untuk bisa memahami informasi yang datang yang dibawa oleh energi itu yang perlu waktu. Nggak asal begitu saja. Dan kalau saya pribadi caranya adalah begitu energi saya terima, diam, kemudian saya mencoba melupakan bahwa saya pernah melakukan tersebut. Kalau saya berusaha diam, kemudian memahami, berusaha begitu. Nah, ini takutnya ada melibatkan jiwa keinginan, ada jiwa ego, ada jiwa amarah. Kadang-kadang pemahaman kita ini tidak bisa muncul karena frekuensinya masih pada frekuensinya itu masih pada jiwa ego, amarah, keinginan. Diri palsu yang 3 itu menghalangi. Nah, kalau misalnya itu bisa di grounding atau di groundkan dulu, tidak diaktifkan dengan teknik melupakan tadi, maka tentunya lebih mudah untuk memahami informasi yang datang gitu. Nah, terus kalau ada yang tanya, saya sudah lama sekali nggak pakai teknik channeling ini, terus terang. Sudah berapa tahun, mungkin ada 7 tahunan, 5 tahun atau 7 tahun ini tidak pernah pakai. Hanya mencontohkan ketika sedang dalam workshop private program 3 ya. Kenapa saya nggak pernah pakai? Yang saya pakai ada sekarang itu Navi Search. Jadi apa bedanya channeling dan versus Navi Search? Apa Navi Search? Maksudnya itu bukan Google Search, Navi Search. Navigator search, bertanya kepada navigator. Kalau saya pribadi, saya mending tanya kepada navigator. Ini lebih mudah. Kenapa begitu? Kalau channeling, ini semua jenis energi, kalau lupa, tidak kita kasih batasan, akan ikut masuk. Energi yang datang kembali, membawa informasi dari objek tersebut. Tapi kalau tanya sama navigator, ya tentu saja tidak. Hanya tanya. Tidak butuh proses memahami. Kalau dari channeling ini kita kita grab sendiri, search sendiri, atau ibaratnya googling sendiri. Energi yang datang membawa informasi perlu kita proses lagi supaya bisa kita pahami. Jadi ada prosesnya agak sedikit lebih panjang. Energi datang, energi pergi membawa program parameter, kemudian energi kembali itu membawa informasi dari parameter tadi. Nah, kemudian energi yang datang ini perlu kita terima, kemudian kita proses, kita pahami. Nah, perlu proses yang lebih panjang kan. Belum lagi sebelum kita terhubung dengan objek tersebut, kewajibannya adalah memberikan salam atau salam energi. Bentuknya adalah energi kasih sayang, energi ping ke objek tersebut, dan setelahnya juga kita berikan energi ping begitu. Nah, kalau Navi Search atau bertahan dengan navigator ini cukup tenang, sama sebetulnya. Untuk melakukan channeling juga harus masuk kepada kesadaran jiwa tenang. Terus kemudian dilakukanlah channelingnya. Nah, kalau tanya sama navigator,
Dalam kondisi jiwa tenang, tinggal tanya sama navigator. Kemudian informasinya diberikan. Dan biasanya menurut saya, hampir 70-80% informasi yang saya terima itu informasi yang layak saya terima. Yang cocok untuk saya pahami. Sesuai dengan sudut pandang saya. Itu karena ada sistem navigator ini yang memfilter begitu. Dan lebih mudah dipahami. Karena apa katanya itu biasanya adalah apa yang saya pahami, bukan yang tidak saya pahami. Daripada saya harus memahami sendiri dari proses channeling. Jadi karena itulah saya pilih sekarang lebih mudah atau lebih enak, lebih nyaman, lebih comfort bagi saya untuk melakukan navi search atau tanya kepada navigator. Nah, buat sobat RTD yang pengen, ayo ikut program 3. Bisa dilakukan tatap muka datang ke Jogja, atau bisa online, bisa jarak jauh. Ini mungkin ada sekitar 4-6 kali pertemuan yang waktunya itu tidak harus setiap minggu. Nanti ada diatur waktunya begitu. Kalau mau sharing atau kalau mau tanya-tanya, boleh ya di kolom komentar. Nah, kalau sobat RTD punya pengalaman juga, sharing di kolom komentar ya. Gitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk sobat RTD yang sudah mengikuti, subscribe channel ini, kemudian sudah nonton video-video yang ada di RTD channel. Kemudian hati-hati Akasa. Lihat depan, lihat depan. Maaf. Terima kasih saya ucapkan buat yang sudah nonton video di RTD channel, dan terima kasih juga yang sudah mulai share video-video yang ada di RTD channel, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, termotivasi, teringat kembali untuk bisa kembali pada kesadaran jiwa tenang, untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Dan kita berharap ada lebih banyak orang yang bisa tenang pada setiap kondisi, orang yang tenang, menenangkan, lebih banyak ada di sekitar kita, sehingga dunia ini dipenuhi lebih banyak orang yang tenang. Jadi lebih banyak kedamaian, lebih banyak kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Itu doa kita, dan itu usaha kita bersama. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih udah nonton video-video yang lain, dan please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD channel, sehingga RTD channel ini makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video-video yang ada di RTD channel berikutnya. Makasih.